Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasukan sedekah subuh, alhamdulillah ketemu lagi sama Kiki di podcast hari ini ya. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di tempat teman-teman gimana nih? Apakah masih musim hujan atau udah musim kemarau nih? Kediri, kalau pagi sampai siang itu cuacanya udah panas banget, tapi kalau sore itu hujan. Kadang hujannya tuh deres banget, bahkan kemarin tuh sempat ada banjir juga. Cuma enggak lama sih, cuma kayak bahasa Jawanya tuh ngecembeng, air ngecembeng gitu. Pokoknya teman-teman semuanya terus jaga kesehatan ya. Jangan tidur terlalu larut malam biar paginya nggak ketinggalan untuk sedekah subuh. Teman-teman, sehat itu rezeki yang sangat mahal sekali ya teman-teman. Karena kalau kita sakit itu banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Dan waliyatubillah, na'udzubillah min dzalik, kita bisa terpaksa hati karena mengeluh diberi sama sakit, rasa sakit. Teman-teman, di podcast kali ini Kiki itu mau sharing ya. Alhamdulillah beberapa waktu ini Kiki itu lagi mempersiapkan project yang namanya Patungan Sedekah Daging 2025. Seperti yang kemarin Kiki infokan ke teman-teman nih. Nah, teman-teman sudah ikutan belum? Kalau belum, ayo masih ada kesempatan untuk berbagi daging kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama mereka yang ada di dusun-dusun pelosok atau dusun-dusun terpencil. Jadi kemarin Kiki itu alhamdulillah ada kesempatan untuk survei lokasi ke calon penerima manfaat sedekah daging 2025. Lokasinya itu ada di ujung Kabupaten Kediri teman-teman. Jadi lokasinya itu memang yang kemarin Kiki kunjungi itu cuma ada 2 dusun yang itu jauh dari kota, jauh dari keramaian. Dua dusun itu ketika jalan mentok itu udah hutan dan mayoritas penduduk di sana tuh kerjanya sebagai seorang petani sama peternak. Nah kemarin Kiki itu ke salah satu TK yang ada di Dusun Ngesong, namanya Dusun Ngesong. Itu dusun tuh jauh dari kota. Satu dusun lagi setelah Ngesong itu ada hutan. Jadi bisa dikatakan Ngesong itu pelosok ya, desa pelosok di Kabupaten Kediri. Masyarakat yang tinggal di sana itu rata-rata ekonominya lemah teman-teman. Jadi mereka sehari-hari mengandalkan hasil taninya dan juga hasil ternaknya. Sekolah di sana itu bisa dikatakan gratis ya, karena ketika ditarik untuk bayar SPP, orang tuanya tuh nggak mampu untuk membayar. Padahal dalam 1 bulan bayarnya SPP tuh cuma Rp10.000 aja teman-teman. Tapi dengan itu kayak masih sering menunggak gitu, karena saking ekonominya tuh lemah banget di daerah pelosok itu. Nah, kebetulan sekolah yang kemarin Kiki kunjungi itu adalah sekolah Islam, teman-teman. Dan memang salah satu visi misi sekolah itu adalah menyelamatkan akidah orang-orang Islam yang ada di situ. Kenapa? Kenapa menyelamatkan akidah? Karena ternyata di sana ada case penduduknya itu menjual agamanya untuk bisa makan sehari-hari. Mereka rela menyekolahkan anaknya di sekolah yang basicnya itu agama lain. Dan juga yang lock out dari agama Islam karena mendapatkan sembako setiap bulannya. Nah, mungkin teman-teman ini sesuatu yang agak sensitif ya, kita sebagai orang Islam. Sebenarnya sebagai hak-haknya aja untuk memilih. Cuma kita sebagai orang Islam, sebagaimana yang sempat Kiki sampaikan di podcast sebelumnya ya, bahwasannya kita tuh punya kewajiban untuk menolong. Ketika mata kita, hati kita, telinga kita mendapati orang yang butuh ditolong, maka kita wajib untuk menolongnya. Kita punya pertanggungjawaban. Dan Kiki juga pernah ceritakan dalam suatu podcast, intinya adalah ketika ada satu desa yang kemudian ketika kita di cerita tersebut ketika telat untuk memberikan sedekah, maka orang-orang akan rela menjual atau rela melepaskan imannya hanya demi untuk bisa menukarkan satu beras atau mungkin menukarkan sembako untuk bisa menjalani kehidupannya. Nah, ini cerita ini sama ya teman-teman. Kemarin Kiki sempat bertemu sama kepala sekolah TK tersebut dan beliau sangat senang sekali ketika ada bantuan yang datang kepada TK tersebut. Menurut beliau yang perlu dibantu itu bukan anak-anaknya, karena alhamdulillah untuk fasilitas belajar anak-anak itu udah tercukupi dari donatur yang lain. Yang sangat perlu dibantu justru orang tuanya, karena orang tua si anak terus berjuang agar bisa makan setiap hari dalam keadaan iman dan Islam. Nah, makanya teman-teman jangan meremehkan sedekah walau cuma Rp1.000 setiap hari. Karena ternyata Rp1.000 yang teman-teman keluarkan itu bisa membantu orang lain dan bisa menyelamatkan akidah seseorang. Meskipun kecil, semoga kita terus ada pergerakan untuk membantu orang lain. Mungkin dengan Rp1.000 yang kita keluarkan tidak akan bisa mengubah dunia, tapi yakin deh, Rp1.000 meskipun kecil tapi bisa mengubah hidup seseorang di hari itu. Semangat terus berbagi ya. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.